sedang masak ya. Hari ini aku masak kikil sama tahu sama cabai hijau. Daerah laman beli gelem nggo kaos. Kuenku gatel. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Pagi ini saya sudah ada di sawah nih, sekitar jam 6 pagi ya. Dan mataharinya tuh cantik banget, sumpah baru keluar. Jadi nggak usah naik gunung untuk melihat sunrise ya. Dan di sekeliling saya ini banyak sekali pohon kebun pisang ya. Jadi sawahnya itu masih dekat dengan pemukiman warga, dan saya itu tidak harus berjalan jauh kayak orang zaman dulu gitu, karena untuk ke sawahnya tuh bisa dilalui dengan motor. Jadi saya kesini tuh mau bantu-bantu orang tua saya panen padi. Saya juga ajak menantu dan anak saya. Walaupun di balik itu ya ada drama sedikit, yang namanya anak saya tuh emang seumur hidup belum pernah turun ke sawah ya. Tapi aku berpikirnya kan nggak selamanya aku ada, nggak selamanya orang tua aku ada. Nah kalau aku nggak ada, orang tua aku sudah nggak ada, dia tuh apa-apa nggak bisa gitu, nggak bisa kerja. Sedangkan nasib kita ke depan itu nggak tahu ya. Jadi aku tuh membiasakan anakku jangan fanatik. Pokoknya pekerjaan apapun harus bisa dikuasai, minimal pernah melakukan gitu. Jadi kalau aku nggak ada di rumah, dia tuh nggak bakalan turun ke sawah bantuin bapakku, dan bapakku juga nggak bakalan ngajak-ngajak gitu, karena alasannya, wong anakmu nggak bisa, nanti malah ngerepotin aja, kalau di sawah kenapa-napa malah tambah repot, kayak gitu pikiran orang tua. Tapi pikiran aku kan, ya orang nggak bisa itu kan karena belum pernah melakukan. Orang bisa tuh karena terbiasa. Kalau udah misalnya pertama nggak bisa, terus kan lama-lama kan agak bisa sedikit, lama-lama kan makin pandai gitu ya. Emang sih ya namanya baru pertama kali ya pastilah pekerjaannya ya acak-acakan ya, namanya orang nggak bisa gimana ya. Tapi ya itu kan proses kan, nanti juga lama-lama kan bisa kan. Dan aku sengaja ajak dia tuh pagi-pagi banget supaya mataharinya tuh belum begitu panas gitu. Kalau aku sendiri tipe orang yang nggak fanatikan ya, walaupun pulang dari Taiwan, pulang dari Hong Kong, kalau di rumah lagi panen pasti aku bantuin gitu. Sampai orang-orang tuh pada ngomong, nantinya item, hai, kok pulang dari luar negeri kok turun derajat. Aku mah ya bodo amat ya, karena orang tuaku juga membesarkan aku ya dari hasil keringat di sawah gitu. Jadi aku tuh pengen ngerasain capeknya mereka. Oh iya ternyata nyari beras tuh kayak gini gitu. Ternyata untuk hidup tuh segini susahnya gitu. Jadi aku tuh lebih bisa ke orang tua tuh lebih bisa menghargai gitu, lebih bisa sayang lah kayak gitu. Dan sebenarnya di sawah itu nggak secapek atau sengsara yang kita bayangin ya. Ya emang panas, emang gatel. Tapi kalau kita mengerjakannya ikhlas, ya sebenarnya biasa aja sih. Ada angin sembriwing, apalagi kalau udah makan di sawah itu, wah rasanya tuh nikmat banget. Nih anakku berapa kali ditegur sama bapakku, bukan begitu, bukan begitu. Namanya juga anak-anak ya, dia itu memang serba susah dari kecil, sudah terlanjur dimanja. Nah itu ibu dan bapak aku, kemudian ini anak aku. Nurut juga sih ya, ya alhamdulillah ya. Walaupun semales-malesnya dia masih ada nurut-nurutnya sama orang tua itu. Karena dia tuh kebiasaan kalau malam tuh mainan HP terus, kalau siang tidur terus kayak gitu. Jadi ada kebiasaan. Kayaknya ya pelan-pelan lah kita sebagai orang tua berkewajiban, walaupun udah punya istri masih berkewajiban membimbing anak itu. Bukan untuk kita, untuk dianya sendiri, karena ya itu tadi kita nggak akan selamanya bisa nemenin dia gitu. Tuh lihat tenaganya sih oke loh, tapi ini tuh jadi padinya tuh berceceran gitu pada jatuh. Tapi ya oke lah. Keringetnya besar kecil keluar semua. Nah sebelum ke sawah itu aku udah masak ya teman-teman. Belanjanya tuh udah kemarin-kemarin. Aku masak kikil sama tahu sama cabe. Ini kesukaan bapakku. Jadi kalau udah masak ini tinggal sama tambah sayur satu lagi udah, nggak usah
banyak macem karena bosen tiap hari ayam, jadi aku selingin. Nanti setelah ini aku biasa mau pergi terapi kayak gitu. Setelah ke sawah itu masih seperti biasa, karena yaitu dijanjikan kalau kita full 1 bulan akan dikasih serbuk batu super dana ultra, jadi masih tetap rutin terapinya. Ini suara aslinya aku hilangin karena tetangga ada yang sedang punya tukang ya, jadi berisik banget. Itu rasanya enak loh, pedas, gurih, sedep. Pokoknya tuh buat sama nasi tuh pas banget, enak banget. Nah, tinggal dimasukin santannya. Kalau udah dimasukin santannya jangan ditinggal kemana-mana, tunggu santannya benar-benar mendidih lalu matikan. Kalau di Cirebon ini namanya tuh jangan sabrang pakai kikil, tapi biasanya cabai hijaunya tuh agak banyakan. Kalau ini tuh enggak, karena menantu aku tuh kan nggak begitu suka pedes ya, jadi biar semuanya bisa makan. Nah, untuk sayurnya itu aku pare ya. Nggak tahu anak sama menantuku doyan atau enggak ya, tapi aku sama orang tua aku suka, jadi ya udah aku masak pare yang aku kasih bumbu oncom. Atau kalau teman-teman nggak ngerti oncom itu tempe gabus kayak gitu. Kalau di Cirebon sendiri ini namanya tuh sambal dage. Jadi tempe gabus itu bahasa Cirebonnya tuh dage. Ini enak loh, ada pedas-pedasnya, gurih, pokoknya sedep deh. Kalau udah ada ini aku tuh makan tuh lahap banget. Dulu waktu aku kecil aku benci banget kalau ibuku masak begini tuh. Kayaknya menurut aku dage tuh kayak nggak ada enak-enaknya gitu. Pas aku udah bisa cari uang sendiri ya, terus ibuku udah almarhum, aku jadi kangen masakan seperti ini. Karena sekarang udah jarang loh, kebanyakan orang tuh numis pare pakai telur. Padahal ini tuh enak banget. Nah, ini udah mateng. Kalau untuk dibawa ke sawah biasanya aku tuh pakai rantang ya, nggak dibungkus-bungkus. Selamat datang di pernikahan Ibu Alia dengan Bapak-bapak. Silakan Bapak Ibu menikmati yang sudah kami sediakan. Ada oseng-oseng tahu, sambal, silakan Bapak Ibu. Terima kasih buat kedatangan pernikahan di Ibu Alia.
Tapi nih kita lagi ngemil kerupuk melarat khas Cirebon. Ini namanya kerupuk melarat dan sambalnya itu sambal dage. Ini tuh rasanya tuh enak banget. Kalau lagi di rantauan aku tuh paling kangen banget masakan ini tuh. Beneran sumpah ini tuh enak banget loh. Jadi bumbu sambal dagenya ini rasanya tuh ada serainya, cabenya otomatis ya. Apalagi kalau pakai kemangi. Wah, pokoknya lezat. Dan untuk kerupuknya saya beli tidak goreng sendiri ya teman-teman. Karena kerupuknya ini gorengnya tuh pakai pasir. Pasir yang udah dicuci bersih itu ya, pasir yang kecil-kecil itu dikasih minyak terus tuh buat ngoreng kerupuk khusus gitu. Oh, dapat gratisan juga. Jadi beli kayak mana ya? Apa? Tapi bukan uang satu-satu, bukan sebelah. Ay, dari regay larang kan? Nanti bukan sebelah. Ano lang? Nang apa sih Rading? Cilik. Satu kali. Orang bisa berdiri, orang bisa berdiri dari makan kan bisa muter-muter kan bisa gede bisa tinggi. Yakin sih bukan sejen loh. Para kayu. Yang belas tertarik kami. Yuk, mari aja mak masak ini nggak bisa. Enak gak Bu? Ya enak. Enak sih. Belum dicobain terus enak. Ibu mah belum dicobain udah bilang enak. Soalnya kalau begitu tuh nggak berani. Gak berani, benar. Saya yang ngatur masa. Kalau main Solo nanti bisa masak sendiri Bu. Oh, Ibu udah. Dari wong kampung. Oh. Lamun naning luar kan dipakai keju ya mi. Iya. Kin silang kakek keju weh. Pak sarapan nih karena sih pembukuan. No. Burger, paling. Warteg jalan kena sih. Daging ayam. Pakai suka-suka sarapan ya nih ngerti di lama. Bapak pertama kali makan hamburger dagingnya doang yang dimakan. Asal orang ngomong-ngomong ya mi bener aja. Ya wis wong sih madrakin si secuil lho ora gawe warga ora apa. Kayak bisa orang aja